saya Gaudensiana Polo, NIM 203174743661. Saya dari LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini melakukan pengambilan video uji kinerja guna memenuhi tugas saya sebagai salah satu mahasiswa pada kegiatan PPG dalam jabatan tahun 2020 angkatan 2. Siap. Hormat. Selamat pagi, Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan dulu. Terima kasih. Bagaimana kalian hari ini? Baik. Sekarang Ibu minta kalian untuk mendeskripsikan apa yang kalian rasakan pada hari ini. 3 kata. Kira-kira apa yang kau rasakan hari ini? Senang. Kira-kira apa yang kau rasakan? Baik. Yang di belakang kira-kira semangat. Baik. Terima kasih untuk kalian yang sudah semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, yang Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, syukur pujian kami anak-anak-Mu aturkan kehadirat-Mu atas bimbingan dan perlindungan-Mu dari tadi hingga sekarang. Sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Semoga di Kamu Roh Kudus-Mu agar kegiatan kami pada hari ini dapat berawal, berjalan, dan berakhir dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami aturkan kehadirat-Mu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Yang Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Maladela yang sudah membawa kita dalam doa. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Aman Suncai, hadir. Antonia Lafu, Hadir. Asino Banu, Hadir. Elizabeth Walisa, Hadir. Felix Solo, hadir. Graciela Sabah, Hadir. Maria Noel, Hadir. Novrianto Kause, Hadir. Oliva Noel, Hadir. Roman Gustafuli, Hadir. Yandri Kosa, Hadir. Yohanes Zaid, hadir. Yohanes Cruz, Hadir. Sakaria Sili. Hadir. Berarti semua hari ini hadir di sekolah. Ya. Berarti kalian semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, baik. Hari ini yang kita akan pelajari tentang pengaruh interaksi sosial terhadap konflik dan integrasi. Itu temanya tentang itu. Lalu subtemanya tentang konflik dalam kehidupan sosial. Nah, sebelum kita memulai dengan pelajaran kita, terlebih dahulu Ibu akan bertanya, apakah di antara kalian masih ingat materi kita kali lalu? Masih. Masih. Apa yang kita pelajari kali lalu? Pluralitas masyarakat Indonesia. Ya, yang kita pelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Yang kita pelajari tentang keanekaragaman masyarakat Indonesia. Nah, omong tentang keanekaragaman tentu ada banyak, yaitu mungkin salah satunya tentang perbedaan agama. Dari semua perbedaan itu otomatis terjadinya konflik sosial. Nah, materi kali lalu sangat berkaitan erat dengan materi kita hari ini. Nah, baik, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang setelah mempelajari tentang konflik dalam kehidupan sosial, peserta didik diharapkan dapat yang pertama mendeskripsikan pengertian konflik sosial dengan tepat dan benar.
Yang kedua, menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik sosial dengan tepat dan benar. Yang ketiga, menganalisis dampak konflik sosial dengan tepat dan benar. Yang keempat, menganalisis cara menangani konflik sosial dengan tepat dan benar. Dan yang terakhir adalah membuat laporan dan menyajikan hasil diskusi tentang konflik dalam kehidupan sosial dengan tepat dan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang kita harus capai pada pertemuan kali ini. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silakan kalian mengamati. Sudah selesai mengamati? Sudah. Kira-kira apa yang kalian amati dari video ini? Yang kalian lihat itu apa? Tawuran antar pelajar. Nah, siapa saja yang terlibat dalam tawuran ini? Pelajar dan pelajar. Ya, pelajar dan pelajar. Lalu apa yang menyebabkan mereka melakukan tawuran antar pelajar? Kira-kira apa yang menyebabkan mereka melakukan tawuran antar pelajar? Saling adu domba dan antar pelajar. Ya, yang pertama mungkin mereka saling adu domba antar pelajar. Siapa lagi yang lain? Gengsi. Ya, adanya rasa gengsi. Siapa lagi yang lain? Minum keras. Ya, mereka minum minuman keras. Ada lagi yang lain? Kurangnya perhatian orang tua dan guru. Ya, kurangnya perhatian orang tua dan guru. Nah, apakah kalian pernah terlibat dalam tawuran antar pelajar? Tidak. Tidak. Berarti kalian luar biasa. Nah, kira-kira dari tawuran ini apa akibatnya? Kira-kira akibat dari tawuran antar pelajar itu apa? Ada korban meninggal. Ya, mungkin ada korban yang meninggal, ada korban yang luka-luka. Kemudian apa lagi kira-kira? Rusaknya benda-benda di sekitar lokasi terjadinya tawuran. Ya, rusaknya benda-benda di sekitar lokasi terjadinya tawuran antar pelajar. Siapa lagi yang lain? Terganggunya proses belajar mengajar. Terganggunya proses belajar mengajar. Yang lain lagi? Hilangnya moralitas pelajar. Ya, Hilangnya moralitas pelajar. hilangnya moralitas pelajar. Yang lain lagi? Hilangnya rasa peka dan saling menghargai. Hilangnya rasa peka dan saling menghargai. Nah, itu adalah akibat-akibat dari tawuran antar pelajar. Nah, kira-kira dari tawuran ini bagaimana caranya agar bisa kita atasi supaya jangan terjadi tawuran antar pelajar? Siapa yang bisa? Dan aktif keluarga. Adanya peran aktif keluarga, karena keluarga adalah tempat utama adanya pendidikan. Lalu yang lain lagi? Yang Peran aktif lingkungan sekolah. peran aktif dari lingkungan sekolah. Yang lain lagi? Peran aktif dari aparat kepolisian. Adanya peran aktif dari aparat kepolisian. Yang lain lagi? Memberikan pendidikan anti tawuran. Ya, memberikan pendidikan anti tawuran. Ada yang lain lagi? Membuat peraturan sekolah yang tegas. Membuat peraturan sekolah yang tegas. Nah, itu adalah salah satu contoh dari konflik sosial yang ada di masyarakat. Nah, tentu di sekolah kita itu yang seperti yang tadi, bahwa itu tawuran pelajar merupakan salah satu contoh dari konflik sosial. Nah, kira-kira dari tanya jawab kita tentang gambar tadi, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Kesimpulan saya, tawuran adalah bentuk kekerasan antar geng sekolah yang dapat menyebabkan korban luka bahkan kematian. Baik, tawuran adalah bentuk kekerasan antar geng sekolah yang dapat menyebabkan korban luka bahkan bisa menyebabkan kematian.
mendalami materi kita hari ini, Ibu minta kalian membagi diri dalam kelompok. Silakan.
Yang dimaksud dengan konstitusi adalah terjadinya benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok. Yang dimaksud dengan konstitusi adalah terjadinya benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok yang lain. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka tentang apa itu konflik sosial. Jadi konflik sosial itu adalah proses sosial yang sangat antagonis, di mana terjadinya perbedaan yang bahkan menyebabkan adanya kematian. Itu adalah sebuah konflik sosial. Nah, sekarang dari kelompok 2, silakan. Atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, saya akan membacakan sebuah hasil prestasi dari kelompok kami itu kelompok 2. Pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik yaitu 1. Perbedaan individu, yang kedua perbedaan latar belakang kebudayaan, dan yang ketiga perbedaan kepentingan. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Nah, sekarang Ibu mau memberi kesempatan kepada kelompok 1, 3, dan 4 untuk memberi tanggapan atau memberi masukan tentang hasil diskusi yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Silakan. Ada yang mau memberi? Saya ingin bertanya, dari jawaban yang Anda berikan, saya minta berikan contoh-contoh dari faktor-faktor penyebab konflik sosial. Contohnya yang pertama perbedaan individu. Contohnya para siswa di dalam satu kelas tentu berbeda tanggapannya ketika mendengarkan musik dangdut. Ada yang merasa terganggu karena suara gendang, tetapi ada pula yang merasa terhibur.
Contoh yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Contohnya, masyarakat di pulau-pulau yang berbeda mengejek kebudayaan atau tradisi suku di pulau lain. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Contohnya, orang-orang yang dapat melakukan hal yang sama tetapi tujuan mereka berbeda-beda. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana dengan kelompok 3? Apa sudah pas? Pas. Nah, baik. Itu adalah faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama adalah perbedaan individu, yang kedua perbedaan latar belakang budaya, dan yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Itu sudah dijelaskan oleh kelompok 2. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami tentang akibat-akibat dari konflik sosial. Yang pertama adalah meningkatnya solidaritas sesama kelompok. Dengan meningkatnya solidaritas sesama kelompok, maka rasa persaudaraan antara setiap anggota kelompok menjadi lebih besar. Yang kedua, retaknya hubungan antara individu dan kelompok. Karena terjadinya konflik, maka hubungan antara individu dan kelompok menjadi retak. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian antar individu. Karena konflik tersebut, kepribadian para siswa menjadi berubah drastis dari sifat yang sopan bertolak belakang dengan sifat sopan. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan. Sekian diskusi kami. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah luar biasa mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1, 2, dan kelompok 4 supaya menanggapi atau memberikan masukan kepada kelompok 3. Silakan. Apa dampak positif dan negatif pada akibat terjadinya konflik sosial? Baik, yang ditanya ini tentang apa dampak positif dan negatif dari konflik sosial. Dan saya akan menjawab. Untuk dampak positifnya yaitu meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Sedangkan dampak negatifnya ada 3, yaitu retaknya hubungan antar individu dan kelompok, terjadinya perubahan kepribadian para individu, dan juga rusaknya harta benda serta bahkan hilangnya nyawa manusia. Baik, bagaimana dari kelompok 2? Pas. Nah, itu adalah akibat-akibat yang ditimbulkan dari konflik sosial. Akibat yang ditimbulkan dari konflik sosial otomatis ada akibat negatif dan akibat positif. Akibat positifnya adalah meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Sedangkan akibat negatifnya itu adalah rusaknya atau retaknya hubungan antara individu dan kelompok. Jadi itu sudah menimbulkan yang namanya akibat-akibat dari konflik sosial. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Silakan. Dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4 untuk membacakan hasil diskusi kami. Menurut pengamatan kami, cara menangani konflik sosial yaitu 1. Menghindar, 2. Memaksakan kehendak, 3. Menyesuaikan kepada keinginan orang lain, 4. Tawar-menawar, 5. Kolaborasi. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan. Kita berikan aplaus untuk mereka. Lalu Ibu memberikan kesempatan lagi kepada kelompok 1, 2, dan 3 untuk bisa memberikan masukan atau tanggapan tentang apa yang sudah mereka presentasikan. Silakan, ada kelompok berapa? Ya, kelompok 3, silakan. Baik, dari jawaban yang Anda berikan, tolong jelaskan kepada
kepada kami apa yang dimaksud dengan cara kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara-cara untuk mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Bagaimana kelompok 3? Pas. Nah, bagaimana kelompok 2 dengan kelompok 1 masih memberikan pertanyaan atau masukan kepada kelompok 4? Pas. Nah, baik, itu adalah cara-cara menangani konflik sosial. Yang pertama, ketika terjadi konflik sosial, otomatis kita harus menghindar. Jangan kita bergabung untuk menambah konflik. Yang kedua adalah memaksakan kehendak. Nah, ketika terjadi yang namanya konflik sosial, otomatis itu terjadi antara misalnya dua kelompok yang satu dan kelompok yang satu. Bagaimana untuk menghentikan pertikaian itu atau menghentikan konflik itu? Otomatis kelompok yang satu harus membantu habis-habisan kelompok yang satu sehingga konflik dengan sendirinya akan berakhir. Itu adalah cara-cara untuk menangani konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, baik. Terima kasih kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian hari ini dengan sangat baik. Sekarang Ibu akan memberi kesempatan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Baik, kesimpulan saya dari pelajaran hari ini tentang konflik sosial yaitu konflik sosial memiliki pengertian yaitu perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan tapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik sosial juga memiliki faktor-faktor penyebabnya. Berikut ini merupakan beberapa faktor penyebab dari faktor konflik yang biasanya terjadi dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu perbedaan individu, yang kedua perbedaan latar belakang kebudayaan, yang ketiga perbedaan kepentingan, dan yang keempat perubahan nilai yang cepat. Konflik sosial juga memiliki akibat-akibatnya. Akibat terjadinya konflik sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik sosial juga memiliki cara menanganinya. Terdapat 5 cara yang biasanya digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial, yaitu yang pertama menghindari konflik, yang kedua memaksakan kehendak, yang ketiga menyesuaikan kepada keinginan orang lain, yang keempat tawar-menawar, dan yang kelima kolaborasi. Demikian kesimpulan saya ucapkan terima kasih. Baik, kita berikan aplaus untuk yang sudah memberikan kesimpulan apa yang diperoleh mewakili kalian kelas 8A tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini tentang konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, berbicara mengenai konflik sosial, otomatis yang pertama kita lihat adalah apa itu konflik sosial itu. Lalu datang ke faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Lalu bagaimana akibat dari konflik sosial sendiri, dan setelah terjadi akibat bagaimana kita harus mengatasi konflik sosial. Nah, sekarang dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, Ibu mau memberikan pesan moral bahwa sebagai seorang pelajar kita tidak boleh terlibat dalam yang namanya tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar itu berakibat dari minum mabok, masih duduk di bangku SMP sudah mulai merokok, ya toh? Tidak mau belajar, tidak mau datang sekolah dengan berpakaian tidak rapi, selalu melawan orang tua, selalu melawan guru. Itu adalah awal-awal terciptanya konflik sosial. Jadi konflik sosial itu tercipta dari hal-hal kecil
sampai akan berakibat pada hal-hal yang besar. Jadi ibu harap kalian tidak ambil bagian dari konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, tetapi berusaha menghindarkan diri dari konflik sosial. Nah, pertemuan kita kali berikut kita akan belajar tentang integrasi sosial. Ibu harap kalian mempelajari materi itu sehingga pada pertemuan kita kali berikut kalian sudah lebih memahami materi tentang integrasi sosial. Nah, sekarang untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau? Ya, silakan Teman Grace. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami anak-anak memanjatkan kehadiran-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu dari tadi mulai pelajaran, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Dan sebentar lagi ya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Utuslah Roh Kudus-Mu agar menyertai kami, supaya kami tiba di rumah dan tidak selamat. Semua dalam doa dan permohonan ini yang disampaikan kepada